Hai guys, kita ketemu lagi. Gua Diana. Nah, kita mau ngomongin apa nih? Kalau kita ngomongin Luna Maya sama Ariel, boleh nggak ya? Nggak apa-apa ya, gitu. Hanya flashback aja sih ke belakang ya, gitu. Nah, gue mau ngomongin gini loh. Luna ini kan kita semua ya, semuanya deh. Kalau ngomongin Luna, pasti kalau ngomongin asmaranya Luna, pasti orang ngomongin Ariel. Ariel, padahal Luna kan pacarnya bukan cuma Ariel loh, kan ada Reno, inget nggak? Reno Barak yang suaminya Princess tuh gitu kan. Nah, tapi Ariel selalu aja tuh. Jadi kan sekarang kan kita tahu Luna udah nikah nih sama Maxim. Nah, terus lu tahu nggak? Ini gua kasih tahu aja nih yang buat bukan membernya X, gua kasih tahu aja. Waktu Luna nikahan nih di Bali nih 7 Mei. Nah, waktu itu lu tahu nggak kalau lu pada standby di X itu pada ramenya apa? Bukan rame bahasin Luna Maxim, enggak. Tahu nggak yang diteriakin netizen? Itu namanya Ariel, gila nggak tuh? Orang tuh kayaknya sama Ariel tuh kayaknya gimana gitu. Luna selalu aja disangkutin, padahal kan lu tahu ya mereka tuh sejak putus yang viral video itu udah gak pernah jadian lagi gitu loh. Tapi tetap aja tuh nama mereka berdua tuh ya. Jadi gitu. Jadi yang gue membahas nih sedikit lah sekelumit flashback tentang momen waktu pernikahan Luna sama Maxim. Ya mereka lah happy-happyan di sana. Nah, yang nggak monitor di media atau nggak nonton videonya pernikahan itu, nah ribut deh mereka tuh. Ngomongin deh Ariel, ya dipanggil-panggil Ariel. Aduh Ariel, lu jangan nangis. Aduh Ariel, lu udahlah lupain Luna lah, inilah itulah gitu loh. Lu tau nggak? Gue heran ya sama imajinasi netizen itu ya. Itu mereka tuh kayaknya imajinasinya gimana gitu, seolah-olah Ariel nangis gitu. Ya, kalau Ariel kemarin-kemarin itu sedih, itu bukan soal Luna ya yang gue tahu ya. Ya emang sedih dia nangis, iya nangis. Tapi itu karena kakaknya meninggal. Lu pada tahu dong, kan ada tuh di Instagramnya gitu loh. Ya tapi kan kita nggak tahu juga ya, Ariel beneran sedih nggak? Soalnya kan yang kita tahu, memang tuh Ariel tuh kayaknya dia kalau pacaran, Ariel kan pacaran banyak banget ya. Cewek-cewek cakep itu banyak banget gitu. Tapi kayaknya yang nyantel di Ariel itu yang beneran ini ya Luna. Karena ini Luna loh yang bongkar, walaupun dia nggak nyebut namanya Ariel, enggak ya, enggak guys ya gitu. Gua nggak nebarin hoax, tapi ini dari suaranya Luna. Jadi waktu 2021 di YouTube-nya Ayu Dewi kalau nggak salah ya, di YouTube-nya Ayu Dewi itu Luna tuh ngaku. Itu tahun 2021. Itu masih masa Covid ya, bulan Juni. Jadi itu wawancara tuh Luna sama Ayu Dewi. Nah tuh terus dia ditanya tuh sama Ayu Dewi di YouTube-nya itu, ditanya, ada nggak sebenarnya lu punya nggak rencana menikah? Itu sempet ngomong. Nah disitulah terungkap, walaupun Luna nggak nyebut namanya siapa, orang udah duga, itu pasti Ariel. Jadi mereka itu sebelum kasus skandal video itu mereka Luna sama Ariel itu sebenarnya sudah punya rencana menikah. Malah mereka itu sebenarnya dalam rangka mau survei ke Bali untuk melihat lokasi pernikahan, bla 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 gitu loh. Itu. Jadi dan udah itu sekitaran 2009-an lah ya katanya loh. Luna tuh nggak ngomong ya 2009, dia cuman kan ditanya kapan 2000 udah gitu nggak, dia nggak ngelanjutin. Tapi namanya netizen Indonesia tuh udah super cerdas luar biasa deh, dia langsung nebak tuh kenapa Luna nggak ngomong, karena kata Luna ya kalau gue sebutin
tahun itu tahunnya berapa, orang tuh udah langsung teng, oh si ini, si A, si B. Kalau dikasih gitu kan orang bisa ngira-ngira dong. Karena Luna pacaran lumayan lama, bukan cuma Ariel ya. Sama Reno juga iya, tapi kan Reno itu udah jauh lah setelah Ariel gitu. Dan ada lagi, Luna sempet ngaku juga, dia move on dari dari mantannya itu lama loh. Dia butuh recovery itu sekitaran 5 tahunan. Lu bayangin aja, dalam banget itu Luna. Sama Ariel, cuma bedanya mungkin kalau Ariel sih ya, hatinya sama apa yang dia buat tuh suka beda gitu. Cinta sama si A, tapi bisa juga dia B, C, D, E gitu loh. Itu Ariel tuh. Jadi gitu ya, jadi gue cuma ngingetin waktu momentum yang itulah gitu. Nah, yang gue mau bahas sekarang adalah Arielnya itu gimana sih setelah Luna. Ariel kapan nyusul lu? Kita penggemar Ariel nih gitu ya, penggemar Ariel Noah nih kepengen tahu dia udah punya cewek apa belum. Ya kalau ngomong cewek banyak lah gitu, nggak nanyain gitu. Sudah punya rencana menikah atau belum? Ada enggak cewek yang dia ya akan dia nikahi gitu loh. Nah, terus gue nanya dong ya sama Master Feng Shui Gunadili. Gue kasih dong basinya Ariel. Basi itu basi, B-A-Z-I. Basi itu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jam lahir. Nah kebetulan waktu itu entah kapan ya, Ariel tuh pernah ngomong waktu di Instagramnya tuh dia lahirnya subuh-subuh tuh sekitar jam 3 kalau nggak salah gitulah. Nah itulah yang gua kasih ke Master Gunadi untuk dianalisa soal asmaranya, peruntungan kehidupan Ariel. Katanya Master Gunadi, kalau soal karir, soal bisnis, Ariel tetap oke. Baguslah, tetap lancar, nggak ada hambatan untuk Ariel. Nah, yang jadi hambatan adalah soal asmaranya, soal percintaannya, itu Ariel gitu loh. Ya bener, kalau dia ini ya, Ariel ini kan lahir 16 September 1981. Dia itu berdasarkan dia punya basi yang kelihatan itu, dia itu ternyata punya bintang Playboy. Jadi kalau maksimal katanya Master Gunadi itu satu orang tuh maksimal 8 bintang Playboy. Nah kalau Ariel tuh luar biasa. Dia 6 dari 8 bintang Playboy yang ada. Lu tahu nggak? Nah kalau namanya Playboy, lu udah kebayang nggak kalau cowok Playboy itu seperti apa? Satu bintang Playboy dia seperti apa? Ini 6 bintang, lu bayangin. Dan itu kayaknya kelihatan ya bahwa kalau Ariel itu apalagi bagi perempuan tuh, berkarisma banget deh Ariel itu. Jadi dia itu Ariel dikelilingi wanita-wanita cantik, itu udah kelihatan tuh di bacaannya Master Gunadi. Dikelilingi wanita cantik. Laki-laki mana sih yang nggak demen kayak gitu, wanita-wanita cantik loh, bukan yang biasa-biasa, wanita-wanita cantik. Jadi ibaratnya gini loh, kalau Ariel pengen pacaran nih tinggal nunjuk aja tuh. Nah terus digambarin juga nih sama Master Gunadi, kalau perempuan itu kalau Ariel ngomong, apalagi kalau ngomongnya mendayu-dayu, itu kelepek-kelepek, ngeri nggak tuh si Ariel itu gitu loh. Itu sangat luar biasa gitu loh, sangat berkarisma untuk perempuan gitu loh. Nah ya gue sih nggak mau lah ngomongin masa lalu Ariel ya, dulu kayak gimana gitu, bisa sama satu ternyata dalam waktu bersama sama ABCD gitu, nggak ngomongin itu deh ya. Tapi yang ingin ditekankan adalah Ariel ini punya pesona yang luar biasa, khususnya untuk perempuan gitu loh. Jadi dia sih nggak ada masalah. Nah, terus dia juga peraih ulung. Nggak heran lah ya gitu ya, kalau dia peraih ulung gitu. Padahal dulu gue pernah denger dia tuh orang pendiam ya. Masa iya ya? Apa gue salah denger ya gitu ya? Tapi dia pernah kayak begitulah gitu. Dia peraih ulung. Nah, dia segitu mudahnya dapet cewek, tapi dia pembosan gitu loh. Makanya tuh ceweknya banyak dan ya nggak ada yang serius sama dia gitu loh. Ya pacaran ya cuman begitu aja.
eh, jarang ada yang lama gitu loh. Nah, kalau sama Luna iya, lama loh sama Luna. Kalau nggak salah lebih dari 5 tahun dia pacaran sama Luna. Ya memang sih nggak, ya dinamis lah. Itu kadang-kadang putus nyambung, tapi itu sekitaran segitulah. Dan itu cukup lama lah untuk rekor orang pacaran sama Ariel. Istrinya aja yang Sarah Amelia kan kawinnya itu 2015 ya kalau nggak salah ya. Itu Ariel nikahnya. Oh 2005 nikah sama Sarah Amelia. Itu bertahan 3 tahun. Tapi itu pun juga ya gitulah, nikah itu juga mungkin karena dorongan netizen yang luar biasa ya ketika itu. Jadi Ariel udah punya anak satu cewek cantik gitu loh, umurnya 19 tahun gitu loh. Nah, Ariel itu tipe yang ini yang dari gambaran itu ya, agak nggak terikat gitu loh. Tapi tetap aja Ariel itu adalah ya seperti yang teman-teman curiga-curiga itu ada. Cuman memang karena kasus yang sebelumnya itu cukup besar, makanya mereka agak susah dan jadi ada jarak antara Luna dan Ariel itu ada jarak. Jadi walaupun Luna waktu itu belum nggak pacaran sama siapa-siapa, jomblo, nggak juga mendekat ke Ariel. Ariel juga gitu. Jadi mereka udah mungkin itu udah sangat trauma lah gitu loh ya. Ada kayak gitu. Jadi gue langsung jarak yang jauh, yang deket tadinya lengket gitu langsung jauh dan itu kayaknya udah gitu selesai. Tapi ya kenangan itulah yang dibawa sama netizen. Netizen tuh nggak pernah lupa. Ya mungkin kalau mereka berdua udah apalagi udah masing-masing gitu ya. Tapi netizen nggak pernah lupa. Makanya itu tanggal 7 Mei kemarin itu ribut banget di Twitter tuh ya kayak gitulah gitu. Oke. Nah, terus Pak Gunadi ngomong gini, "Oh iya, untuk kesehatan Ariel hati-hati ya, katanya. Hati-hati penyakit jantung katanya. Jadi tolong dijaga gitu loh." Ya udah hanya kesehatan tuh hanya cuman ngomongin gitu. Nah, yang diomongin soal Ariel ya seperti itulah. Gimana bisa nggak kalau nyusul kayak Luna? Aduh, kalau Ariel semuanya oke, rezekinya lancar, keuangannya lancar, bisnisnya lancar, karir menyanyinya lancar. Nah, kalau untuk menikah itu yang tidak lancar, yaitu hanya Tuhan. Emang katanya bayi itu, jadi artinya yang prediksi yang kelihatan sekarang untuk Ariel dan Ariel itu kehidupannya Ariel, asmara dan bisnisnya itu memang bisa berubah, bisa katanya. Itu bukan harga mati, artinya ada kemungkinan nanti berubah. Tapi yang saya lihat saat ini katanya Master Gunadi itu nggak ada, gelap gitu loh. Kalau pacar banyak, cewek-cewek banyak, yang deket banyak, pacaran ini, pacaran A sama B banyak, karena memang dia emang seolah-olah tercipta itu ya udah kayak raja minyak lah gitu loh, cewek-ceweknya banyak gitu loh, tinggal dia nunjuk aja mana yang mau. Tapi kalau maksudnya ini yang melangkah lebih serius, menikah ke pernikahan lagi yang kedua kali, yang terlihatnya berat. Walaupun sekarang rame ya dia dijodoh-jodohin sama Wulan. Nanti kita ngomongin ya tentang Wulan ya, Wulan Guritno. Jadi gitu ya, tapi satu nih pesan Pak Gunadi, walaupun yang terlihat saat ini itu seperti itu, tapi bukan berarti loh itu Ariel nggak punya jodoh. Bisa aja ada, hanya sekarang belum kelihatan, nggak tahu lah nanti kita lihat lagi. Jadi gitu guys, sekian dulu untuk Ariel. Nanti kita lanjutin, masih ada nih tentang Ariel. Tapi nanti kita ngomongin tentang Wulan Guritno. Jangan lupa lihat di deskripsi, tolong diklik klik ya. Gitu ya guys. Thank you.